Karena haji itu macam-macam. Bari ieu sabaraha teh. Karena banyak orang niat ibadah haji ataupun umroh prestis, bukan niat ibadah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, di undangan teh ditulis hajina ngambek, bukan datang teh maka ngabohong. Makanya tingkat kesuburan itu diimbangi dengan korupsi, rusaklah. Mudah-mudahan saja satu saat ada pemimpin yang membabat korupsi. Bahwa nama NU persis Muhammadiyah, gitu. Aman kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Al-ayat surahul azim. Kesepuhan yang saya hormati, Pak Fadli beserta keluarga yang berbahagia, ibu bapak, nusami-sami sarehat sadayana. Luka hiji yang pertama yang berhak berbicara sekarang adalah saya. Nusanes tekengin nyarios, terutama ibu-ibunya tekengin nyarios yang lejep weh. Kahanti tekahanti dangukeun bukan nama gitu. Mual panjang mual. Ibadah haji itu yang paling penting adalah bagaimana Pak Fadli dan Bu Putri menangkap hikmah dari ibadah haji. Urusan wajib haji, rukun haji nanti akan diterangkan oleh mutawif, oleh pembimbing. Tapi yang paling penting, yang susah adalah mencari hikmah. Bahkan sampai sekarang ungkapan yang terjadi di kita adalah, kenapa belum ke Mekah, belum ada panggilan. Itu jawaban yang tidak boleh lagi dikatakan oleh kita. Karena Allah sudah memanggil semuanya. Wa adzil fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Semuanya sudah dipanggil, tapi kita belum memenuhinya. Begitu jawabannya. Saya belum bisa memenuhinya. Nah, hari ini Pak Fadli dan Bu Putri akan memenuhi panggilan itu. Makanya harapan yang paling utama adalah pulang dari sana membawa derajat mabrur. Karena haji itu macam-macam. Ada haji Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Ada haji Wahyu sawahana payu, macam-macam itu. Ada haji Burhan, terhop ningali bujur tertahan, ningali awewe molotot we teh haji Burhan. Astagfirullah. Bari ieu sabaraha teh. Awe teh BMW cenah ieu BMW teh bahenol malah wow keren. Untuk mabrur harus pandai mencari hikmah. Pertama, tolong niatnya diluruskan. Karena banyak orang niat ibadah haji ataupun umroh prestis, bukan niat ibadah. Saya sudah 10 kali umroh. Siapa? Saya. Siapa? Saya yang nanya. Banyak orang yang begitu.
Dia bangga dengan umrohnya berulang kali, tapi dia tidak bangga dengan kelakuannya yang tidak berubah dari tidak baik jadi baik. Makanya satu, niatnya luruskan. Kata orang Garut, nih HP sisir jeng minyak bisi ka kecelakaan menyan. Nih HP pikir jeng niat bisi ka goda ku setan. Biasanya kalau pantun bikin bilang cakep biasanya. Balikan dia. Nih HP sisir jeng minyak bisi ka kecelakaan menyan. Nih HP pikir jeng niat bisi ka goda ku setan. Ta'abud, niat untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku matiku apapun semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Icep sapor saparipola lengkah talajak tingkah laku kabeh ke Allah, termasuk ibadah haji kita. Yang kedua, ihram. Ketika ihram banyak dilarang, banyak larangan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Yang paling penting ketika ihram dibungkus kain yang akan dibawa mati, kain kafan. Kalau selama ini diri berhiaskan masin tanpa permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Nah itu. Jadi tidak boleh kalau ada nyamuk menggigit saja tidak boleh dibunuh. Aya laler temenang dipaehan, aya reungit temenang dipaehan. Kenapa? Orang yang tidak boleh membunuh hewan yang menggigitnya, berarti jelema naon? Jelema paeh. Jadi ketika pakai pakaian ihram, kita sudah dididik jadi orang yang mati. Betul-betul mati. Yang diingat hanya Allah. Hanya kain yang dipakai yang akan dibawa oleh Pak Fadli dan Ibu Putri nanti. Makanya tidak boleh ada lagi jamaah haji yang benar-benar bisa mengambil hikmah, pulang dari Mekah datang ke Indonesia masih sombong. Banyak haji atau yo haji. Di undangan teh ditulis hajina ngamek. Dia teh haji 4 kali. Dia nulisannya ha. Pada yang terhormat ha banyak itunya. Banyak orang yang begitu. Jadi pulang dari sana itu sombong, makin tinggi, makin angkuh. Nah, ketika pakaian ihram seharusnya kita faham, tundukkan kesombonganmu karena haram bagi seorang masuk surga meskipun sedikit ada di dalam hatinya sifat takabur. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Takabur sedikit saja dari hati, maka haram dia masuk surga. 2, 3 tawaf biar cepat. Karena nanti akan ada wamilda kelihatannya. Ada wamilda ya? Wamilda wajib miludahar. Tawaf keliling Ka'bah, cium Hajar Aswad, bukan menciumnya tapi hikmahnya. Begitu mencium jangan maksa. Kalau Bu Putri jangan maksa, gak boleh mencium sampai haram dilakukan kecuali Pak Fadli ya di gandengnya.
Karena banyak calo di sana. Mau nyium 400 real. Ayo. Akhirnya istri kita dibawa oleh dia. Nggak boleh. Tidak sunat untuk istri mencium Hajar Aswad. Sunat hanya bagi laki-laki. Makanya ada istilam dari jauh. Bismillah wallahu akbar. Kisbay. Makanya kalau ada anak suka kisbayan, jangan dilarang. Latihan buat ke Mekah. Gitu ya. Begitu mengecup, otak langsung ke Nabi. Manusia pilihan yang menjadikan Hajar Aswad bisa disimpan lagi di tempatnya tatkala pemimpin kabilah-kabilah di waktu itu di Mekah, di Arab mau berperang karena masing-masing ingin menyimpan batu itu. Nabi dengan bijak menyimpan batu itu di sorban, semua kepala kabilah di pinggir sorban memegang dan disimpanlah di tempat itu. Makanya begitu mengecup Hajar Aswad yang diingat adalah Rasulullah dengan sifat siddiqnya, benarnya. Pak Fadli belum ke Mekah, suka melakukan hal yang kurang benar, pulang dari Mekah hilangkan semuanya. Harus benar dalam bersikap, harus benar dalam bertindak. Nabi punya sifat amanah, jujur, terpercaya. Kalau kita jadi orang pembohong, pulang dari Mekah berhenti bohong. Bukan datang di Mekah nggak bohong. Alhamdulillah, damang, aman. Cuma di Mekah teh lancar. Bisa ngecup Hajar Aswad, sering saya mah. Katanya susah, untuk dah saya mah molompong we. Molompong itu molompong jadi kosong gitu. Molompong we, di mana ada ngecup Hajar Aswad kosong? Itu bohong, itu pembohong, pendusta itu. Bilang aja, alhamdulillah meskipun susah saya bisa mengecup. Gitu, apa susahnya molompong we. Eta teh biasanya yang dipuji. Atuh da haji mah di dieu na ge jalmi sae atuh. Wah, bekah irungna begitu teh paling. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi awas gitu. Nabi punya sifat apa? Tabligh, penyampai kebenaran, pendakwah. Pak Fadli pulang dari Mekah jadi penceramah, jadi seperti Jujun, jangan. Jujun saja sudah pensiun ceramah, ini hanya ke Pak Fadli saja khusus. Saya sudah 5 tahun menolak undangan itu karena saya diberi kepercayaan oleh Allah untuk penyandang sakit. Jadi sudah 5 tahun, mudah-mudahan sehat, amin. Kalaupun sehat saya aturlah, paling seminggu 2 kali 3 kali. Kalau dulu kan sehari 4 kali, setahun 800 panggung nyalir kan sirah ngegubrak gue. Jadi habis kuota kata Pak bilang, habis kuota. Ya, jadi gitu ya. Pak Fadli jadi pendakwah untuk siapa? Untuk anak, untuk istri, untuk keluarga. Karena banyak orang yang pulang dari Mekah, anaknya tidak berjilbab saja dibiarkan. Anak perempuannya sudah baligh tidak berjilbab dibiarkan. Anak laki-lakinya sudah tidak sholat dibiarkan. Hajinya sudah 4 kali, tapi anaknya tidak sholat, diam, bohong. Tabligh. Yang keempat apa? Fatonah, cerdas. Harus makin cerdas. Kalau Pak Fadli asetnya sebelum ke Mekah 200 miliar, pulang dari Mekah harus jadi 400 miliar. Kalau setengah triliun harus jadi 1 triliun. Jangan bodoh jadi haji. Saya punya teman, dia punya toko. Pulang dari Mekah, saya pikir tokonya tutup karena baru 1 hari 2 hari pulang dari Mekah. Udah sebulan gak dibuka-buka. Saya tanya, kenapa nggak jualan lagi? Nggak, Korea penjujun dunia wae. Nggak, saya nggak jualan lagi. Dunia yang diurus akhirat. Bohong, itu haji bodoh. Padahal sebelum ke Mekah tokonya 1, pulang dari Mekah 4 harusnya. Begitu itu haji cerdas. Yang jelas Allahu Akbar udah di Abbas. Bukan di toko terus. Itu aja.
Udah di Abbas ini karena banyak jamaah dari Abbas ini. Hampir 80% Abbas semuanya. Abu Bakar Siddiq yang saya ingat dulu saya bikin Abbas itu dengan Pak Heri. Ingat, alhamdulillah sekarang berkembang pesat. Bahagia saya lihatnya. Dan penggeraknya adalah ini, Pak. Anak muda ini. Bagi saya mereka anak muda. Karena anaknya baru 2. Ya muda, istrinya masih 1. Kalau istrinya 4 itu kan Superman. Kalau 3 Iron Man, kalau 2 Batman, kalau 1 Cemen. Sudah, kalau dia putusan itu mah. Skip set. Masuk ke makom Ibrahim. Berdoa seperti Nabi Ibrahim di sana Pak Fadli. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya dengan anak turunan saya, anak incu buyut bawa janga wareng udeg-udeg kakek siwur katuncar mawur barapa galang perengkulalang lepuleneng hare-hare 7 turunan itu. Jadi penegak sholat, begitu doa Nabi Ibrahim di sana. Jadi Ibrahim itu kan istrinya Sarah, dinikahi lama, tidak hamil terus. 10 tahun sudah kita berumah tangga, sudah tidak punya anak terus gitu. Disuruhlah karena punya pegawai namanya Hajar gitu, ditikah disuruh nikah. Begitu Bu Siti Sarah suruh nikah sama suaminya. Siti Sarah Bu, ada nggak di sini yang begitu? Ayo ya nikah lagi gitu. Ada nggak? Nggak ada nggak kira-kira? Yang dicakar sama ku aing. Aduh, enggak. Saya yakin ini orang-orang soleh. Cukup satu saja, satu di Garut, satu di Bandung, satu di Sumedang. Jangan Pak Fadli dengan Bu Putri, cukup Putri saja sampai udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Sampai surga digembirakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah cerita tentang Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi sama Sarah. Ini cerita. Udah satu saja. Kasihan perempuan itu, rasanya harus dijaga. Ya Bu ya. Rasanya harus dijaga. Kantongnya juga harus dijaga sama. Karena perempuan sekarang pinter nyari duit sekarang. Dimanapun duit disimpan, ketahuan aja. Ditikahlah Siti Sarah. Begitu nikah ke Siti Hajar, ternyata punya anak, dikasih nama Ismail. Sudah anak Ismail lahir, Siti Sarah pun ternyata yang tadinya dianggap mandul, hamil, punya putra, diberi nama Ishak. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Itu adalah ungkapan syukur Nabi Ibrahim karena punya 2 putra yang didambakan, yakni Ismail dan Ishak. Doanya tadi apa? Pengen putra-putranya jadi penegak sholat, jadi nabi dua-duanya. Turunannya jadi nabi. Ishak putranya Yakub jadi nabi, Yakub putranya Yusuf jadi nabi, terus sampai Nabi Isa, semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Pak Fadli jangan lupa di sana berdoa untuk putra-putri Pak Fadli. Doakan mereka menjadi anak-anak soleh, penegak sholat. Begitu yang pertama. Doakan di sana jangan lupa putra-putri Pak Fadli seperti doa Nabi Ibrahim. Yang kedua doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuqan lahu minas samarat. Jadikan negeri Mekah yang gersang menjadi negara yang subur makmur loh jinawi. Reaketan buru di juru buru di pantong ngalayah di tengah imal ubak libuk di lebak kobar nobak teh kalebok sejabrik di bibir sejamurang di kolong di hadap dipetikeun di tukang aleun buncit leuit loba duit.
Mau ngerti mau kagak, amin aja, amin. Karena itu doa bagus. Jadikan negeri Mekah yang gersang jadi negeri kaya raya dan aman, dan berikan rezeki buah-buahan. Nah, sekarang buktikan Mekah gersang. Beda dengan Indonesia, negara subur makmur, cuman korupsinya paling tinggi di dunia. Makanya tingkat kesuburan itu diimbangi dengan korupsi, rusaklah. Mudah-mudahan saja satu saat ada pemimpin yang membabat korupsi. Amin. Sekarang tidak berani karena korupsinya sudah jelimet. Sampai RT saja sekarang bisa korupsi. Gitu. Maaf kalau ada RT di sini yang tersinggung. Hanya doakan di sana. Mekah yang gersang jadi kaya raya. Buah-buahan serba banyak, apalagi kalau ke Taif. Waduh, banyak buah-buahan yang delimanya aja gede-gede ya Bu di Taif itu. Coba bayangkan, itu tanah yang gersang didoakan oleh Ibrahim jadi negara yang kaya raya. Pak Fadli dengan Bu Putri, mudah-mudahan dua jamaah Indonesia yang diantaranya yang mendoakan Indonesia, bukan hanya berdoa untuk diri, usaha kita, untuk keluarga kita, tapi doakan Indonesia menjadi negara yang subur makmur loh jinawi, jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sudah sampai itu lari sa'i biar buru-buru, lari-lari kecil, berjalan cepat, lari-lari kecil, apalagi dia yang hijau dan hijau ada tanda, itu harus lari di situ, berlari cepat, berjalan berlari cepat. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz sama ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azizul akram. Begitu lari terus, rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz sama ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azizul akram. Rabbil fir warham. Aduh, capek Pak Jujun, katanya saya terus ngapalin doanya. Nggak usah bawa buku lah, capek. Ngapain bawa buku-buku doa? Bukan ibadah haji mah bukan ibadah doa. Nggak bisa doa apapun yang bisa. Kalau ibu bisa doanya la haula wala quwata illa billah, ya udah pakai itu aja. Tawaf la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata billah. Bisanya la haul saja, la haul we. Tawaf la haul la haul la haul. Sa'i la haul la haul la haul. Tidak bisa apa-apa, diam saja. Tawaf orang lain baca doa, kita diam. Sa'i orang lain baca doa, kita diam. Diam, nggak betem. Kayak karena haji betem. Tapi saya pengen sih bahas kalau panjang tentang haji betem, tapi lain kali lah. Kalau ada yang walimatul safar diundang lagi, saya terangin tentang haji betem. Judul ceramahnya haji betem. Haji yang tidak ngomong apa-apa. Orang lain berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Terus dipandu oleh mutawif. Ini diam saja. Nah, belajar jadi haji begitu. Apa yang hidup? Hatinya yang hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah haji tidak perlu menghafalkan doa pajak-pajak. Kalau tidak hafal jangan sampai stres. Saya punya uak dulu almarhumah. Seminggu lagi mau ibadah haji, mau pergi, beliau stres. Sakit. Kenapa uak? Uak tetap hafal doa jangan haji. Kenapa saya bilang uak? Doanya hafal ini, lupa ini, hafal ini, lupa ini katanya. Saya bilang, wah, jangan ngapalin doa, mana buku doanya? Saya ambil. Biar apa? Biar dia mengerti bahwa ibadah haji bukan ibadah doa. Doa apa saja bisa diamalkan. Gitu, ibadah haji. Nah, ya, jadi itu ingat. Nah, yang paling penting hikmah dari ibadah sa'i. Apa itu hikmahnya? Ibadah sa'i itu ibadah yang mengingatkan kita perjuangan hidup. Siti Hajar mencari air di atas Bukit Safa dan Marwah, meninggalkan putranya di bawah. Lari dari Safa ke Marwah, dilihat ada air kelihatannya, lari lagi. Kelihatan ada air, lari lagi. Ternyata Nabi Ismail menangisnya berhenti. Siti Hajar suudzon, Nabi Ismail pasti sudah meninggal dunia. Ketika didatangi ternyata Ismail
sedang bermain dengan air yang keluar dari tanah yang diinjak telapak kakinya. Dikumpulkanlah air itu, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Begitulah disebut air Zam-Zam. Perjuangan. Allah tidak menyuruh kita berhenti berjuang. Urusan hasil Allah tentukan di mana. Nah, Siti Hajar cari airnya di atas, ternyata dapat airnya di bawah. Begitu. Termasuk kita. Dan yang paling penting, tidak akan ada lagi jamaah haji yang pulang dari Mekah setelah ibadah sa'i yang durhaka pada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena itu perjuangan ibu mencari kehidupan untuk anaknya. Karena tidak sedikit jamaah haji yang, ya Allah, kalau ini luar biasa, ya suruh sambutannya saja orang tuanya sendiri. Subhanallah, luar biasa. Jadi Pak Fadli pulang dari Mekah harus semakin hormat kepada kedua orang tua. Saya tadi bilang begitu ketemu Pak Fadli, alhamdulillah lengkap, 2 pintu surganya masih ada terbuka. Karena kata Rasul, orang tua itu adalah 2 pintu surga yang utama. Ketika meninggal salah satu kata Rasul, maka tertutuplah 1 pintu surga untukmu. Makanya pada bapak-bapak, ibu-ibu, kadek nusok goreng kami itu hati biasa nama awewe yang suka jelek pada mertua laki-laki itu biasanya perempuan. Biasanya ibu-ibu jangan tersinggung. Nah, ini mah biasanya. Cek urang Sunda mah rata-rata awewe. Ibu tong kasinggung udah renyul ibu mah. Ya. Banyak. Cerita ini ada cerita. Ada orang tuanya datang ke anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ada apa mak? Masa pertanyaan begitu ke orang tua datang? Ada apa mak? Nyata ujang, emak teh nggak punya duit, mau minjem 100.000 mah buat makan sebulan. Coba kebayang tidak, buat makan sebulan, yang penting berarti ada nasi kan? Subhanallah. Itu suaminya, nanti ya mah, ya mah, nanti saya tanyakan dulu ke istri saya. Pergi ke dapur, istrinya lagi masak. Ada mama. Mama siapa? Mama ayah, mertua kamu. Mau apa? Mau pinjam duit. Berapa? 100.000. Lagi begini, 100.000. Mendelik 100.000. Terus gimana laginya nanti? Ya, makanya ngomong ke mama kasih janganlah 50.000 aja, nanti susah nagihnya. Pergi dia ke kamar, cari duit 50.000, dikasihkan ke ibunya. Wah, itu laki-laki yang tidak punya kanyut, kata orang Sunda. Tapi kalau laki-laki yang punya kanyut mah tidak begitu. Datang ibunya, ya Allah mama maaf, udah 1 minggu saya tidak nemuin mama. Maaf mama, silakan duduk. Ada apa mama? Mau maafin saya, kita jangan mau minjem duit 100.000. Masya Allah mama, nangis dia. Tunggu sebentar mama, lari ke kamar, ambil dompet. Di dompetnya ada 5 juta, dikeluarkan semuanya, dibawa ke ruang tamu. Nih mah buat mama, kebanyakan gimana mau bayarnya. Mama, jangankan uang 5 juta, nyawa pun akan saya berikan kepada mama demi untuk mama. Begitu, baru itu laki-laki ada kanyutan. Tapi ini kelihatan ibu-ibu solehah semua ini. Ya, ini saya mau tanya, mau rezeki suami terbuka? Kan suami yang suka cari rezeki itu suami rata-rata ya, ibu-ibu rumah tangga, bener gak? Mau pintu rezeki suami yang sedang mencari rezeki terbuka, mau? Maka perbaiki hubungan dengan mertua. Nanti biar keluar doanya. Nah, ini mah ada yang bertanya, kedengaran anak saya meskipun bisik-bisik juga. Gimana kalau mertuanya pika sebel? Udah ketahuan. Ya, mau pika sebelan mau tidak itu mertua. Mertua tidak ada bedanya dengan orang tua.
Maaf yang satu mazhab Persis tong prosesnya. Saya itu. Saya mah NU cicing. Pokoknya mah tekudu ribut Persis jeung NU. Pokoknya mah NU persis Muhammadiyah. Gitu. Aman kalau begitu. Sebelum kita nikah, nah, seorang laki-laki itu punya wudu, maka dia bersentuhan tangan dengan calon mertuanya, mertua putrinya batal. Tapi setelah menikah, maka dia bersentuhan dengan mertua putrinya tidak batal. Apa artinya? Tidak ada perbedaan antara mertua dengan orang tua. Itu makna yang terdalam. Makanya ibadah sa'i mengajarkan kita untuk sadar dengan bagaimana pekerjaan kita dan usaha kita, dan juga bagaimana kita sadar tentang kebaikan orang tua. Nah, sekarang apa perbedaan ibadah haji dan umroh? Kalau haji mah ada wukufnya, Bu. Kalau ibadah umroh mah tidak ada wukuf. Itu aja bedanya. Makanya ada orang yang tinggal di Mekah 90 tahun tidak wukuf ke Padang Arafah, tidak jadi haji. Makanya musim wukuf, mau yang sakit dibawa semuanya ke Arafah. Yang penting wukuf dulu di Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Padang Arafah. Nah, ini saya baca ayatnya panjang sekali nih. Gak apa-apa ya. Mendengar Quran itu kan ibadah. Bacakan ayatnya, bacakan. Bacakan. Biar panjang, biar ibu seneng yang panjang, seneng yang pendek. Ayat ini mah ayat, bukan macam-macam, bukan YouTube ayat. Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni arba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Wukuf itu dikenang karena berkumpulnya orang-orang yang bertauhid pada Allah. Dia tidak takut kepada urusan dunia, tapi dia hanya takut pada Allah. Siapa? Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Jadi ketika Hajar ditinggal oleh Ibrahim, kemudian membesarkan anaknya. Ketika anaknya sudah besar, tiba-tiba datang Ibrahim. Tapi bukan untuk apa? Lain ngacapkeun ka sono. Bukan untuk bersenda gurau, bukan untuk berseloroh, bukan untuk melepas rindu. Tapi apa? Untuk membunuh anaknya. Dan dia katakan itu pada istrinya, aku datang ke sini karena Allah menyuruhku untuk membunuh Ismail. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ditinggal oleh suami, membesarkan anak. Anak sudah besar, tiba-tiba datang suami mau membunuh anak ibu. Ibu mau gimana? Sok jujurlah. Sigana ibu-ibu memeh dibikin teh meureun ngomong teh heula. Memeh anak aing pae sia di podaran ku aing seperti itu kan. Ini beda keluarga bertauhid. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Kang Ibrahim, ya, ini perintah Allah. Silakan. Kalau memang ini perintah Allah, saya ridho. Tanya saja Ismailnya. Ditanya Nabi Ismailnya. Ismail, Bapak datang untuk membunuh kamu karena disuruh oleh Allah. Anak kurang mau nugas mau bedo, benar. Matak tuh dibuka barak, kayaknya banyak dibawa ke barak. Karena banyak anak nakal, geng bermotor, narkoba, main HP, segala macam. Matak udah Mulyadi dibawa ke barak militer. Gitu kan, jadi polemik sekarang kan, Komnas HAM, cek-cek segala macam. Ternyata hasilnya bagus, gitu kan. Oh sekarang, seprovinsi lain mau ikut-ikutan, semuanya nggak apa-apa. Kalau memang baik diikuti, bukan lah, gitu kan.
Jadi anak-anak ini mah anak sekarang mah pasti begitu. Nabi Ismail begitu bapaknya berkata begitu, apa yang beliau katakan? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak kepunyaan Allah, saya kepunyaan Allah, Ibu Hajar kepunyaan Allah. Sekarang Allah yang minta, kenapa mesti dipelitin? Silakan Bapak tajemin pisaunya, silakan Bapak potong saya, tapi jangan melihat saya, takut Bapak ragu memotong saya. Nabi Ibrahim juga manusia tuh, Bu. Ibrahim juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Anaknya, ya Allah, anaknya seperti itu. Apa yang terjadi? Sambil menuram mengasah bedog, biar tajamkan pisaunya, lagi menajamkan pisau. Ya Allah, anakku sadar banget. Begitu sudah disimpan di sini, watallahu fil yabin, di pahanya mau dipotong. Nabi Ibrahim begitu memotong Nabi Ismail, Allah berseru, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Ibrahim, semuanya itu adalah ujian untuk kamu. Karena kamu lulus ujian, maka anakmu tidak jadi kau sembelih, akan aku ganti anakmu dengan hewan yang besar. Begitu Nabi Ibrahim, ya Allah, terimalah kurbanku karena engkau yang meminta. Ya Allah. Begitu buka mata, lihat, Ismail kok ada? Ini kok kambing? Kenapa ya? Bertanya-tanya keagungan Allah. Itulah Allah. Dalam tafsirnya disembelih dulu Nabi Ismail itu. Jadi bukan mau menyembelih baru, disembelih dulu, karena itu ada ujiannya. Disembelih dulu Nabi Ismailnya itu. Jadi sudah tidak takut. Untuk Allah apa yang ditakutkan? Urang mah solo bakasieun kan. Rek kurban tah enak. Lamun kurban hari tadi titah motong jelema, motong anak, orang pasti titah motong anak. Da mah anu kurban di abas ge moal jago tah anu kurban. Tapi kalau disuruh motong sapi di abas 12, 13, belum kambingnya, benar? Satu sapi untuk 7 orang, cepat, insya Allah, gitu kan? Ya malulah, rumah bagus, mobil punya, kurban setahun sekali, hanya bertujuh saja, masa lambat, malu sama Allah dong, gitu. Awas, hati-hati nih. Yang hadir di sini orang-orang Abbas semuanya harus kurban. Karena kalau waktu itu Ismail yang dibunuh, kurban kita adalah anak kita. Tapi karena diganti dengan hewan peliharaan, dengan kambing yang besar, maka kurban kita juga kambing atau sapi. Jadi ini mengajarkan apa? Ketauhidan pada kita. Jangan takut lagi pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau semua hikmah itu bisa diambil oleh Pak Fadli dan istri, Pak Fadli pulang ke Indonesia akan membawa derajat mabrur. Doakan oleh semuanya. Semoga yang belum berangkat semuanya Allah bisa penuhi panggilannya dan semuanya cepat bisa memenuhi panggilan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haji semuanya haji lah haji. Apa nama haji lah, nusan haji ge haji kan can haji disebut haji tau sok ngamek keun bae doa teh doa. Mun gitunya. Jadi insyaallah kawan-kawan kita di Abbas semuanya haji. Kawan-kawan kita yang di Cipaku yang belum haji semoga jadi haji semuanya. Ya. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzabban maghfura. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa bikal kullu wa ilaikal